Audio Jungle. Kelewatan. Selamat datang semuanya di acara kuis berfaedah. Nah, bersama dengan host kesayangan kalian, yaitu siapa lagi kalau bukan Josmin. Pada kuis berfaedah kita hari ini, kita telah tersambung secara daring bersama dengan bintang tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan seorang kepala keluarga yang pengangguran ya, makanya dia bisa ikut kuis ini ya. Kita sambut saja. Kita telah terhubung secara daring bersama dengan Bapak Josia. Halo, halo. Tentu saja Bapak Josia tidak akan bermain sendirian, karena kalau bermain sendirian, di mana serunya? Nah, kita mendatangkan lawan yang cukup tangguh. Beliau merupakan juara cerdas cermat di dalam keluarganya. Wow, prestasi yang menarik bukan? Kita sambut saja langsung. Ini dia Bapak Mika. Halo semuanya. Baiklah, apakah kedua peserta sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berfaedah pada hari ini? Siap. Pertanyaan yang pertama. Ini merupakan pertanyaan yang cukup sulit. Ketika saya tanya ke dosen saya yang di Oxford University, beliau bilang beliau menyerah, tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Baiklah, pertanyaannya akan saya bacakan, tapi tenang, ini masih babak bergiliran. Karena itu, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Josia untuk bisa menjawab pertanyaan saya ini. Baiklah, Bapak Josia, pertanyaannya adalah ikan bernafas dengan masa pertanyaan kayak gini bikin dosen Oxford kesusahan ya? Oh, di Oxford kan pakainya bahasa Inggris. Dia nanyanya pakai bahasa Indonesia. Pantesan. Oh ya. Ikan bernafas dengan insang. Gak mungkin salah tuh. Gak mungkin. Ya, jawabannya kurang tepat. Kita akan lempar pertanyaan ini kepada Bapak Mika. Ya, Bapak Mika, saya ulangi sekali lagi pertanyaannya. Ikan bernafas dengan rahmat Allah yang Maha Esa. Ya, betul sekali jawaban dari Bapak Mika. 100 poin untuk Bapak Mika. Semuanya berikan tepuk tangan. Baiklah, Bapak Josia jangan khawatir, karena masih ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Baiklah, tadi ada giliran Bapak Josia, sekarang saya akan memberikan pertanyaan untuk Bapak Mika. Bapak Mika, saya mempunyai pertanyaan. Ini cukup mudah untuk dijawab. Pada tanggal berapa Indonesia mulai memasuki masa reformasi? Masa reformasi ini terjadi setelah Soeharto turun, berarti 12 Mei 1998. Ya, tepat sekali. Hebat sekali Bapak Mika ini. Saya tidak heran lagi kenapa dia bisa menjadi juara cerdas cermat walaupun di dalam keluarganya ya. Tapi Bapak Mika ini memang hebat sekali. Ya, untuk menjelaskan lebih lagi mengenai masa reformasi dan persatuan bangsa yang terjadi selama masa reformasi, mari kita sama-sama sambut profesor kesayangan kita yang akan menjelaskan kepada kita mengenai banyak hal. Beliau dapat menjelaskan tentang segala hal yang ada di dunia ini. Kita sambut Profesor
Juharto. Halo semuanya, nama saya Profesor Juharto. Dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa reformasi. Nah, pada tahu nggak nih, masa reformasi itu mulai dari tanggal berapa sih? Tadi, Saudara Mika sudah menjawab. Masa reformasi dimulai dari tanggal 12 Mei tahun 1998 dan masa reformasi masih berjalan hingga sekarang, hingga tahun 2021 ini. Nah, pasca pengunduran diri Soeharto dari jabatan presidennya dulu di tahun 1998, Indonesia mulai memasuki masa reformasi. Pembaruan yang terjadi dapat kita lihat dari berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan politik. Jadi, pada masa reformasi ini, rakyat mulai mendapatkan kebebasan untuk berpolitik. Misalnya, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk partai politik, terus ada penyelenggaraan pemilu yang berjalan secara demokratis, pembebasan narapidana politik dan tahanan politik, serta otonomi daerah. Nah, jadi sebelum masa reformasi ini, rakyat tidak memiliki kebebasan berpolitik. Pada masa ini, pemerintah melakukan amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk lebih mempertegas kekuasaan dan wewenang setiap lembaga negara sesuai dengan fungsi-fungsinya. Sistem yang hendak dibangun oleh negara adalah check and balance. Sesuai dengan hal tersebut, ada banyak amandemen yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya adalah Pasal 1 ayat yang kedua dari UUD NRI tahun 1945. Lalu ada lagi banyak yang lain. Saya akan bacakan apa saja sih yang diamandemenkan pada masa reformasi ini. Setelah amandemen berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang, hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh segenap lembaga negara sesuai tugas dan wewenang yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Selain itu, rakyat dapat melaksanakan kedaulatannya secara langsung dengan menentukan presiden dan wakil presidennya dalam pemilu yang demokratis. Nah, jadi rakyat memiliki kebebasan untuk berdemokrasi dengan cara memilih presiden dan wakil presiden yang mereka percaya. Presiden sekarang berada di bawah pengawasan DPR dan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan demikian, warga negara melalui Mahkamah Konstitusional dapat menggugat jika terjadi pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Hal tersebut juga tercantum di dalam pasal 7A pasal 7A dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal ini menjelaskan bahwa DPR dapat mengusulkan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya. Beberapa kewenangan presiden juga dikurangi dan dibatasi setelah amandemen ini. Hal tersebut memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan presiden terhadap negara. Kewenangan pembatasan tersebut meliputi penghapusan kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang diatur dalam pasal 5, serta pengangkatan dan penerimaan duta negara sahabat harus melalui pertimbangan DPR yang diatur dalam pasal 13. Selain itu, ada pula pembatasan pemberian gerasi dan rehabilitasi harus melalui MA, yaitu Mahkamah Agung,
serta pemberian amnesti dan abolisi harus melalui pertimbangan DPR. Hal tersebut diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden juga dibatasi dalam hal pembentukan dan pembubaran departemen pemerintah yang harus melalui pertimbangan dan persetujuan DPR yang diatur dalam pasal 17 UUD NRI tahun 1945. Pasal tersebut diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta Pasal 19 Ayat 1 dan Pasal 21 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada masa reformasi ini telah terjadi pergantian presiden sebanyak 5 kali. Dimulai dari presiden kita yang ketiga, yaitu Bapak B.J. Habibie, yang memimpin selama masa periode 1998 hingga 1999, lalu digantikan oleh Abdurrahman Wahid yang memimpin pada tahun 1999 hingga 2001. Nah, B.J. Habibie dibantu oleh Kabinet Reformasi Pembangunan, sedangkan Abdurrahman Wahid dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Setelah Abdurrahman Wahid, yang menggantikan Abdurrahman Wahid adalah Megawati Soekarno Putri. Dia menjabat pada masa periode 2001 hingga 2004, dibantu oleh Kabinet Gotong Royong. Dan fun fact, Megawati Soekarno Putri adalah satu-satunya presiden wanita yang ada di Indonesia sejauh ini. Tapi tidak tahu ke depannya, mungkin ada wanita-wanita lain yang ingin menjadi presiden. Nah, kita lanjut. Setelah itu, Presiden Megawati digantikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat selama 2 periode pada tahun 2004 hingga 2009, dilanjutkan dengan 2009 hingga 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibantu oleh Kabinet Indonesia Bersatu dan Indonesia Bersatu 2. Sejak 27 Oktober 2014, jabatan presiden diduduki oleh Bapak Joko Widodo yang dibantu oleh Kabinet Kerja. Nah, itu adalah penjelasan mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terjadi selama masa reformasi yang dimulai pada tanggal 12 Mei 1998 hingga sekarang. Tadi itu adalah beberapa peraturan yang diamandemen untuk kebebasan kita bersama. Jadi, walaupun pada masa reformasi ini kita mendapatkan kebebasan dari negara, namun kita juga tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan kita. Jangan sampai negara Indonesia ini menjadi terpecah belah hanya karena masyarakatnya yang egois. Sekian penjelasan dari saya mengenai persatuan dan kesatuan bangsa yang terjadi pada masa reformasi. Semoga pemirsa di rumah dapat mengerti apa yang saya jelaskan pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, itulah dia penjelasan mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terjadi selama masa reformasi. Nah, dengan demikian, acara kuis berfaedah kita pada hari ini telah selesai dan pemenang hari ini adalah Bapak Mika dengan perolehan skor 200 berbanding dengan Bapak Josia dengan perolehan skor 0. Selamat kepada pemenang Bapak Mika. Ya, itulah saja acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada para kru yang sudah bekerja sama untuk mewujudkan keberhasilan acara ini. Terima kasih juga kepada para penonton setia yang sudah
menonton acara kuis berfaedah kita pada hari ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Audio Jungle.